Shalom sahabat Ngobras, kita sedang berada di gereja tempat di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan sampai 3 kali. Ngapain sih Pak sampai harus 3 kali? Ada yang mengatakan bahwa Petrus kurang sungguh-sungguh, tapi enggak. Karena pada waktu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus tanya kedua lagi, ya aku mengasihi engkau. Tapi jawabannya ada pada pertanyaan Yesus ketiga. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, Tuhan. Lalu sedihlah hati Petrus. Lalu dia bertanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Kenapa Petrus sampai sedih pertanyaan ketiga kali? Pertama, kedua nggak sedih. Ketiga sedih. Rupanya dengan bertanya 3 kali, Tuhan Yesus kasih ingat Petrus, kau baru menyangkal aku 3 kali berapa hari yang lalu. Ya. Dengan kata lain sebenarnya dengan bertanya apakah engkau mengasihi aku, Tuhan sementara mau memulihkan Petrus. Petrus yang baru jatuh dengan penyangkalan, Petrus yang sudah kehilangan pengharapan, akhirnya dibangunkan kembali. Kamu harus kembali mengasihi aku sungguh-sungguh. Pertama Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka itu sebenarnya bukan terjemahan harfiah. Harusnya adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Lebih dari ini kemungkinan 2. Yesus nunjuk perahu-perahu di sana. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi perahumu, jalamu, ikanmu? Atau kedua dia menunjuk pada murid yang lain. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini mengasihi aku? Kenapa Yesus nanya gitu? Soalnya sebelumnya Petrus bilang, aku, ya sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Jadi dia suka bandingkan diri dengan orang. Tapi sekarang Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tapi Petrus sadar diri, makanya dia jawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Nggak ada lanjutannya. Ya Tuhan aku mengasihi engkau lebih daripada mereka. Tidak, dia sadar diri. Tapi disinilah Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Artinya apa? Mengapa Tuhan mau percayakan gembalakan domba-dombaku, tapi harus tanya, mengasihi dulu? Karena orang kalau nggak mengasihi Tuhan, dia nggak bisa mengasihi domba-domba. Apalagi kalau domba-dombanya nakal, Pak. Dombanya keras kepala. Gembalanya cepat kabur, begitu ada bahaya kabur, begitu ada ancaman kabur. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi domba-dombanya. Dan kita tahu bahwa Petrus akhirnya menggembalakan domba-domba Tuhan sampai di Roma dia mengorbankan nyawa. Tuhan Yesus bilang, waktu engkau muda, engkau ikat pinggangmu berjalan kemana saja. Waktu engkau tua, engkau akan digiring ke tempat yang tidak. Hal itu dikatakan bagaimana Petrus akan mati. Tapi di tempat ini kita belajar, Pak, bahwa banyak orang mengasihi Tuhan, ngomong mengasihi Tuhan tapi nggak melayani. Ada banyak orang melayani tapi nggak mengasihi Tuhan, mengasihi perutnya sendiri. Makanya melayani tapi cepat lari hanya kalau untung saja ada. Tapi di sini kita belajar, pertama semua harus mengasihi Tuhan. Amen. Tapi setelah mengasihi Tuhan harus melayani. Dan kalau mau melayani dasarnya harus kasih. Ya, kasih kepada Tuhan. Nah, karena itulah dan mengasihi Tuhan harus mengasihi dia di atas segala sesuatu. Yesus bilang, siapa mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan Petrus dituntut. Bagaimana dengan penafsiran tentang 3 kali Yesus bertanya itu dengan bahasa yang berbeda, Pak? Phileo, agape, bagaimana tentang ada yang mengatakan begitu. Karena Yesus nanya pertama, Simon, apakah engkau agape padaku? Petrus jawab, ya Tuhan, aku philea padamu. Pertanyaan kedua, apakah engkau agape padaku? Petrus jawab, aku philea padamu. Pertanyaan ketiga Yesus balik, Simon, apakah engkau philea padaku? Lalu Petrus jawab, ya Tuhan, aku philea padamu. Jadi Yesus 2 kali agape, 1 kali philea. Petrus philea terus. Nah, ada yang menafsirkan bahwa agape lebih tinggi dari philea. Makanya Tuhan menuntut kasih yang lebih. Tapi sebenarnya studi lebih dalam tidak. Bahwa 2 kata itu dipakai secara interchangeable. Dan intinya bukan karena bahasa, tapi karena 3 kali penyangkalan. Dan kata lain begini, Petrus ini seperti perahu yang rusak. Dan disinilah Tuhan mau perbaiki perahu itu. Supaya tanpa Tuhan sekarang, setelah yang naik ke surga, dia bisa jalan dan ikut pimpinan Tuhan dari surga. Gitu. Wow, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan terbukti, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat. Apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Sahabat Ngobras, ini pertanyaannya. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita? Atau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan? Pesan dari tempat ini, Pak Ezra, silakan. Mari semua mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, karena Tuhan lebih dulu mengasihi.